Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik. Minggu lalu masih di tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui sifat benda gas. Yang kedua, mengetahui bahan pembentuk wujud benda dan fungsi benda. Yang ketiga, mengetahui alat menimbang massa yang benar dan menghitung massa pada timbangan. Yang keempat, berdiskusi tentang sikap hidup sederhana. Sifat benda gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Jadi, sifat benda gas yaitu bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Selain itu, benda juga memiliki bahan pembentuk. Ya, contohnya, nama bendanya adalah meja. Bahan pembentuknya adalah dari kayu. Wujud bendanya adalah padat. Fungsi bendanya yaitu untuk tempat makan. Contoh lagi, benda yang kedua adalah gelas. Bahan pembentuk gelas adalah kaca. Wujud benda kaca adalah padat. Fungsi benda kaca gelas adalah untuk minum. Contoh lagi, benda yang ketiga yaitu susu. Bahan pembentuknya adalah dari susu sapi. Wujud benda susu adalah cair. Fungsi benda yaitu untuk diminum. Nama benda yang keempat yaitu LPG. Bahan pembentuknya adalah gas. Wujud benda LPG adalah berupa gas. Fungsi bendanya yaitu untuk memasak. Salah satu ciri benda adalah mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Ya, contoh yang dari sebelah kiri itu benda bergambar kuning, yaitu untuk menimbang beras. Untuk timbangan badan. Ini untuk timbangan kue. Ini adalah untuk timbangan gantung. Biasanya kalau di posyandu ya, untuk menimbang bayi. Kalau yang ini anak-anak juga pasti sering lihat ya. Itu adalah timbangan warung. Bisa menimbang beras, gandum, gula, dan lain-lain. Yang ini adalah neraca. Biasanya di pasar-pasar itu digunakan untuk menimbang emas. Lanjut. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau biasanya disingkat menjadi kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan.
Pada gambar 1 itu ada gula 1 kilo. Nah, di timbangannya tertulis ons. Ya. Kemudian yang gambar kedua berwarna kuning itu adalah beras 1 kilo. Di timbangannya tertulis dalam gram. Kemudian gambar warna biru itu tepung ada 1 on. Nah, dalam timbangannya tertulis gram. Antara kilogram, gram, dan ons itu saling berkaitan. 1 kilo itu ada atau setara dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan setara dengan 10 ons. Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Ya, anak-anak diingat-ingat ya. 1 kilo itu setara dengan 1000 gram. 1 kilo setara dengan 10 ons. 1 ons itu setara dengan 100 gram. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, dalam kotak-kotak kuning ini itu adalah contoh sifat atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hebat. Nah, di antara sifat-sifat itu, mana yang merupakan hidup sederhana? Contohnya apa? Yang rendah hati, secukupnya, iya, kemudian cermat, berbagi, dan hemat. Itu adalah contoh-contoh sikap sederhana. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia. Dengan hidup sederhana, kita dapat belajar untuk selalu rendah hati, cermat, dan juga disiplin. Nah, ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh hidup yang berlebih-lebihan. Kita tidak boleh hidup pelit. Kita juga tidak boleh boros dan juga sombong. Kita harus belajar rendah hati, cermat, dan juga disiplin. Kebutuhan hidup akan tercukupi dan hati akan tenang dengan melaksanakan sikap sederhana. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah belajar, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi guru tematiknya masing-masing. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.